hati di hadapan-Mu Bapa. Setiap jemaat-Mu ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan mengubah cara pandang kami untuk melihat kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh memandang seperti Engkau memandang ya Tuhan, sehingga hidup kami dimerdekakan dari setiap perhambaan dosa yang mengikat kami, baik oleh ketakutan maupun kekhawatiran. Biar kebenaran-Mu Tuhan boleh memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang cuma mengganggu firman Tuhan sampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Ya, shalom. Ya, saudara, temanya saat ini adalah selalu mengucap syukur, ya, walau mengalami penderitaan. Coba baca sama-sama 2, 3. Ya, jadi kalau mengucap syukur dalam keadaan baik, semua orang pasti bisa, saudara ya. Tadi kesaksian luar biasa semua, ya. Ya, saudara kita, kalau kita praktekkan, pasti hidup kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi lewat kesaksian-kesaksian, ya, tadi kesaksian Pak Kusdi punya pegawai yang luar biasa semua tiga-tiganya, saudara ya. Ya, luar biasa. Ya, tapi memang saudara, disitulah kita diuji, ya. Dan memang saudara, pada saat kita mempraktikkan firman Tuhan, maka hati kita tidak terganggu oleh apapun, ya. Dan juga tadi kesaksian dari Pak Catur, ya. Dan memang saudara, penderitaan itu memang diizinkan terjadi supaya saudara betul-betul mengandalkan Tuhan, ingat akan Tuhan. Amin. Ya, kita tidak bisa bayangkan kalau hidup kita jauh dari Tuhan, saudara. Ya, pasti kita akan mengambil jalan pintas, ya. Kemudian kita gampang berbuat dosa, ya, seperti orang-orang dunia lainnya. Namun kita punya firman Tuhan yang mengubah hidup kita, cara pandang kita dalam saudara menangani setiap masa persoalan hidup, dalam menangani saudara, ya, bagaimana perlakuan kita terhadap orang-orang lain, ya. Oke, saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Yuk. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Mengapa kita harus selalu mengucap syukur walau mengalami penderitaan, ya. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Oke, yang sudah ketemu, saudara baca, dan saudara juga bisa baca di depan, ya. Baik, kita akan baca 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, ya. Saudara, mengapa kita harus mengucap syukur walau mengalami penderitaan? Karena Tuhan memberikan kepada kita penghiburan. Amin. Ya, saudara, kalau orang yang susah, dia perlu dihibur, saudara. Betul apa enggak, ya? Ya, dia perlu dikuatkan, dia perlu dihibur, ya. Dan saudara, kita punya Tuhan. Katakan sama-sama, kita punya Tuhan. Ya, kita punya firman Tuhan tadi, ya. Tadi Pak Catur bilang, sejak saya mulai bertekun di dalam firman Tuhan, itu suara Tuhan yang berbicara, dan itu menguatkan rohani saudara dan saya. Amin. Dan Roh Kudus yang ada dalam hati itu mengingatkan setiap firman yang kita sudah dengar. Itu kekuatan, ya. Kemudian pada saat kita mulai saudara menyembah Tuhan, itu juga kekuatan, ya. Pada saat kita menyembah Tuhan, saudara, kita mulai, ya, saudara, menyembah Dia walaupun dalam penderitaan, di situ ada kekuatan. Amin. Ya, justru saudara, pada saat kita mengalami penderitaan, ya, disitulah Tuhan berikan kepada kita penghiburan yang berlimpah. Ya, sehingga saudara dan saya bisa kuat menjalani kehidupan ini.
Kalau saudara perhatikan bahwa pergumulan saudara jauh lebih besar daripada pergumulan orang-orang dunia. Tetapi kenapa saudara dan saya bisa kuat? Ya, orang dunia mengalami kesusahan sedikit aja mereka udah putus asa, saudara. Betul apa enggak? Ya. Kemudian yang kedua, mereka jalan pintas, melakukan dosa. Ya, karena apa? Pakai pengertian sendiri. Nah, kalau kita kan nggak pakai pengertian sendiri. Yang menguasai pikiran dan hati kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Sehingga cara pandang kita melihat masalah berbeda dengan cara pandang saudara orang dunia melihat masalah. Ya, saudara perhatikan 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan. Ya, saudara dikatakan yang 10 itu, wah itu bangsanya besar-besar. Kemudian kotanya berkubu, bahkan ditambahkan lagi penduduknya suka makan orang, saudara. Sehingga bangsa Israel yang mendengar mereka pada ketakutan. Mereka kecil hati dan tawar hati. Ya, dan memang kotanya berkubu, ya bangsanya itu bangsa yang kuat, jauh lebih kuat daripada saudara bangsa Israel. Ya, karena di situ ada penduduk enak, ya, orang-orang raksasa. Saudara, mereka jauh lebih kuat daripada bangsa Israel. Memang benar, kenyataannya benar. Ya. Namun saudara Yosua dan Kaleb berkata bahwa kita bisa mengalahkannya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai hidup kita. Katakan amin. Saudara, tahun ke depan ini bukan bertambah mudah, pasti bertambah sukar. Ya. Nah, dari sisi mana kita boleh memandang? Presiden kita sudah mengingatkan saudara bahwa keadaan zaman ini semakin sulit. Ya, itu keadaan zaman. Ya. Nah, kalau kita memandangnya tanpa mata iman, maka saudara akan dan saya akan menjadi kecil hati dan tawar hati. Ya. Namun kalau saudara memandang dengan mata iman, bahwa disitulah kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Ya, justru di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kita nggak berdaya, di tengah-tengah saudara merasa putus asa dan saudara menyerah kepada Tuhan, disitulah Tuhan turun tangan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, jadi pengalaman saya saudara, hari lepas hari kita hidup oleh iman. Katakan sama-sama, hidup oleh iman. Amin. Ya, karena yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Karena mereka percaya kepadamu, ya, percaya kepada Tuhan. Jadi kita menyambut tahun yang baru harus dengan iman, percaya sama Tuhan. Katakan sama-sama dengan iman. Dan ucapan syukur itu adalah bagian daripada iman. Kalau setiap orang bersungut-sungut, saudara imannya udah nggak ada. Jadi saudara mengucap syukur itu adalah bagian daripada iman. Katakan sama-sama, mengucap syukur adalah bagian dari apa? Iman. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya. Walaupun keadaan sekitar kita saudara mengecewakan, tidak menjanjikan, yang membuat kita menjadi putus asa, namun kita memandang Tuhan dan kita berkata Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin. Ya, karena itu saudara, ya kita memandang tahun ke depan saudara dengan mata iman. Katakan sama-sama dengan mata iman. Ya, jadi mengucap syukur itu adalah bagian daripada iman. Saudara dikatakan terpujilah ya Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Ya, saudara, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti hidup kita penuh belas kasihan. Sama juga dengan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya seorang diri. Amin. Jadi tadi Oma bersaksi, saya nggak ada siapa-siapa ya, saya cuma saya dan cucu ya kan, ya jangan khawatir, ada Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan saya juga percaya di tempat ini kita keluarga, karena gereja adalah keluarga. Ya, bisa saja saudara jemaat di gereja lebih dekat dari saudara kandung kita. Bisa, betul? Ya bisa. Ya, nah saudara dikatakan yang menghibur kami dalam penderitaan kami, sehingga kami juga bisa menghibur mereka yang bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Ya,
Jadi katakan sama-sama, penghiburan dari Tuhan itu adalah kekuatan. 2, 3. Dari mana kita dapat? Saudara, firman Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara, dari mana kita dapat? Saudara, saat kau susah, Tuhan bilang, Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya. Kalau dari manusia hanya sebatas jiwa, tapi kalau Tuhan sampai ke dalaman hati manusia. Ya, saudara, justru saudara dalam pergumulan yang berat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kadang diizinkan terjadi penderitaan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, yang kedua, Tuhan izinkan supaya merendahkan hati kita. Katakan sama-sama, merendahkan hati kita. Ulangan 8 ayat 3, coba baca saudara. Ulangan 8 ayat 3. Ya, yang sudah ketemu? Ya, pasti semua ada maksud Tuhan. Ya, saudara, supaya saudara jangan jadi orang yang sombong. Ya, saudara yang pakai kekuatan sendiri, yang pakai pengertian sendiri, ya, yang apa-apa mudah kecewa, mudah bersungut-sungut. Itu orang-orang yang angkuh dan sombong, saudara. Ya, saudara, coba ulangan 8 ayat yang ketiga. Oke, coba dibaca sama-sama. Ayo, sama-sama 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, supaya kita hidup dekat dengan Tuhan. Karena selama ini manusia hanya mengejar materi. Kenapa diizinkan, saudara, kesusahan itu terjadi? Supaya manusia itu ingat akan Tuhan. Katakan sama-sama, ingat akan Tuhan. Ya, saudara, jadi dia merendahkan hatimu dengan membiarkan kita mengalami penderitaan. Ya, penderitaan kita kan beda-beda, betul apa enggak? Ada yang ekonomi, ada juga masalah keluarga, ada juga masalah hubungan dengan sesama. Itu masalah kita macam-macam. Ya, penderitaan kita kebanyakan mungkin masalah ekonomi, saudara. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya saudara dan saya mengandalkan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Tapi saudara, motivasi kita cari Tuhan bukan hanya untuk berkat jasmani, tapi hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Sebab kalau hidup saudara dan saya diubahkan, ya, maksudnya apa? Tuhan membuat saudara jadi rendah hati. Jadi Tuhan bilang apa? Jadi dia merendahkan hatimu. Kenapa? Karena manusia sulit untuk rendah hati. Susah. Susah. Ada orang yang udah dihajar habis-habisan sama Tuhan, tetap aja keras kepala. Tetap aja saudara dia berontak, mau jalan sendiri. Ya. Jadi Tuhan punya maksud itu supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Ya. Ciri orang yang rendah hati apa sih, saudara? Selalu sebelum berangkat kerja selalu berdoa. Amin. Ciri orang rendah hati apa? Menganggap orang lain lebih daripada kita sendiri. Ciri orang rendah hati apa? Dia gak gampang tersinggung dan sakit hati. Amin. Ciri orang yang rendah hati apa? Dia gak gampang bersungut-sungut, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Ciri orang rendah hati apa? Dia tidak mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan Tuhan. Ciri orang rendah hati apa? Dia selalu cari Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara masih pakai kekuatanmu, merasa mampu hidup tanpa Tuhan, nanti satu saat saudara kita akan terbentur, sehingga saudara kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kecuali kalau saudara orangnya udah keras, sulit. Ada orang-orang yang udah gak bisa lagi berbalik kepada Tuhan, saudara.
Ya, tapi saudara dan saya di tempat ini kita mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi orang yang rendah hati. Ya, jadi Tuhan juga pada saat Tuhan izinkan penderitaan itu, Tuhan juga tidak biarkan kita, tapi Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang setuju katakan amin. Hasilnya apa? Hidup saudara diubah. Yang tadinya sombong dan angkuh, yang tadinya mau jalan sendiri, nggak mau diatur, nggak taat sama Tuhan, sekarang udah mulai merendahkan diri dan mau taat melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Yang tadinya saudara segampang simpan sakit hati, ya saudara punya kepahitan, sekarang dia mau mengampuni. Karena dia berkata, seperti Tuhan mengampuni saya juga mau mengampuni. Amin. Ya, kalau orang yang sombong, sampai saya mati saya nggak mau ampuni, saudara, itu keliru. Tuhan mengampuni kita. Dengan dasar Tuhan ampuni kita, kita mengampuni orang yang bersalah pada saudara dan saya. Amin. Ya, jadi ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Di balik semua dia mau proses hidup saudara dan saya. Mau diproses dan dibentuk supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Tuhan bilang, belajarlah padaku, ya. Oke. Nah, terus lagi slide-nya. Oke. Terus lagi slide-nya. Yang kedua. Yuk, kita baca. Oh ya. Terus lagi. Yuk, yang kedua. Belum ya, yang kedua. Mundur. Nah, ya. Oke. Yang kedua kita baca di ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Yang sudah ketemu boleh baca, yang sudah ada Alkitabnya boleh baca sama-sama. 2-3. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami putus asa akan hidup kami, ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati, ya. Saudara pernah putus asa? Pernah. Sama Paulus juga pernah mengalami, dikatakan aku ini udah putus asa, ya, akan hidup ini, ya. Tetapi coba baca di huruf kuningnya 2-3. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri, tapi hanya pada Allah yang membangkitkan orang yang mati, ya. Yang kedua, saudara, karena Tuhan mengajar kita untuk percaya. Katakan sama-sama, Tuhan mengajar saya untuk percaya. Ya. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur walaupun mengalami penderitaan? Yang pertama adalah Tuhan kasih kepada kita kekuatan dan penghiburan. Katakan sama-sama, Tuhan kasih kekuatan dan penghiburan. Amin. Ya, saudara, itu luar biasa. Nggak bisa dibeli dengan uang. Kekuatan itu Tuhan kasih di dalam batin saudara sehingga kita bisa kuat menghadapi setiap kesulitan hidup. Ya, kalau orang dunia udah bunuh diri, saudara. Betul apa enggak? Udah mengakhiri karena dia nggak kuat. Yang kedua, kalau dia nggak bunuh diri, dia bunuh orang lain. Betul apa enggak? Disakiti, ya. Ini di kesaksian saudara disakiti malah, ya, saya sih berdoa buat saudara. Wah, luar biasa saudara. Amin. Wah, itu iman yang luar biasa. Saudara kalau disakiti gimana? Balas, terus marah, sakit hati. Ini kesaksiannya, wah, saya berdoa supaya orang itu bertobat, saudara. Wah, luar biasa. Nah, saudara, itu kenapa bisa keluar begitu saja? Karena firman Tuhan yang terus-menerus diulang-ulang, sehingga itu saudara masuk dalam alam bawah sadar kita, dan itu masuk dalam hati saudara, dan kita lakukan. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, itu yang namanya firman yang hidup. Ya, bukan hanya kita dengar firman, tapi firman yang hidup. Bagaimana firman itu menjadi hidup? Pada saat kita mempraktekannya. Katakan sama-sama, mempraktekannya. Ya, kalau saudara punya sikap respons yang benar, saudara, maka Tuhan akan membalas perbuatan baik kita. Amin. Ya, karena Tuhan katakan jangan balas yang jahat dengan ya
jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memberkati supaya kita memperoleh berkat. Ya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Amin. Ya. Nah saudara, pokoknya kata-kata kita tidak boleh mengutuk, tapi memberkati. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Nah saudara, dikatakan, tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri. Artinya apa? Kesombongan kita dihancurkan. Amin. Nah sekarang apa kita percaya kepada Tuhan? Yeremia 17. Ayo dibaca. Yeremia 17. Siapa yang namanya Yeremia? Yeremia, ya, Yeremia. Yeremia 17. Ya. Ayat yang kelima. Ya. Ayat yang kelima. 6, 7. Yuk. Sudah ketemu? Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ini orang-orang yang sombong loh saudara. Ya, ngandelin kekuatannya sendiri, hatinya jauh daripada Tuhan. Tanpa Tuhan saya bisa. Ya, saudara, ini orang-orang yang sombong. Ada juga orang yang dinyembah Tuhan, mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh. Nah, ini termasuk di sini, saudara. Ya, nah saudara, ayat yang ke-6 kita akan baca. 2, 3. Ia akan seperti semak tulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan tinggal di tanah angus, padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ayat yang ke-7. Yuk, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Amin. Ya, saudara, tahun depan bukan tahun yang tambah mudah, tapi tambah sukar. Tapi saudara andalkan, selalu cari Tuhan. Ya, jangan tinggalkan ibadah. Selalu setia beribadah sama Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Itu artinya saudara mengandalkan Tuhan. Ya, nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dengar firman Tuhan setiap waktu. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, dikatakan. Ayo, yang ke-8. 2, 3. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak akan mengalami datangnya panas, nggak mengalami kesusahan. Walaupun krismon, tapi ada aja Tuhan pelihara hidup saudara. Tapi syaratnya apa? Syaratnya mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada siapa saudara? Siapa di sini yang puasa karena nggak punya uang? Ada? Puasa terpaksa? Ada? Kalau diizinkan juga puji Tuhan juga saudara. Amin. Supaya apa? Supaya kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Amin. Ya, saudara selalu andalkan Tuhan. Dikatakan, ia tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Terus lagi, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Colek kiri kanan, enggak khawatir. Orang yang ngandelin Tuhan tidak pernah khawatir. Walaupun tahun depan itu nanti tahun yang kering, Tuhan bilang. Ya, saudara, walaupun tahun depan tambah sulit, seperti presiden kita katakan, seluruh dunia krisis pangan, krisis energi, apalagi saudara pemanasan global, ya, harga-harga mungkin semakin melambung, banyak terjadi PHK. Negara-negara Eropa, mereka saudara mengalami kesusahan yang tadi negara makmur. Amerika juga sama. Banyak terjadi kelaparan. Tapi saudara, Tuhan bilang tidak khawatir akan tahun kering. Amin. Karena apa? Menaruh harapnya hanya kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Ya, menaruh harap sama Tuhan.
Ya kami keluarga kalau mau bersaksi saudara itu panjang saudara, panjang. Ya, kami kan keluarga hamba Tuhan. Hidupnya dari apa saudara? Iman. Menaruh harap sama Tuhan aja. Ya, kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, berfokus sama Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan, Tuhan buka pintu langit saudara untuk memberkati kita. Yang penting, saudara, kalau ada dosa cepat minta ampun. Amin. Ya, kalaupun diizinkan kita mengalami kekurangan, kita berkata puji Tuhan. Pasti ada maksud tuh Tuhan. Ya, untuk apa? Merendahkan hati kita. Katakan sama-sama, merendahkan hati kita. Kalau di gereja ini semua orang yang rendah hati, wah, yang paling bahagia itu Tuhan. Yang kedua adalah gembalanya, saudara. Amin. Ya, masing-masing saudara. Gampang diajar. Ya, kalau rendah hati kan nggak gampang tersinggung, nggak gampang sakit hati, nggak gampang bersungut-sungut, saudara. Nggak gampang kecewa, selalu andalkan Tuhan. Ya, saudara, itu orang-orang yang rendah hati, tidak menghakimi orang. Kalau sombong kan menghakimi, saudara, merasa diri lebih, tidak menganggap diri kita lebih, ya, menganggap orang lain lebih, tidak menghakimi, selalu merendahkan diri, memperhatikan orang lain, ya, saudara. Itu dasarnya kalau kita mau bertumbuh taat. Nah, itu yang paling utama. Ciri orang yang rendah hati, dia nggak berontak. Kalau ditegur, diajar, terima kasih Tuhan, saya mau taat walaupun sakit buat daging. Siapa yang mau taat, saudara? Mau dibentuk taat sama Tuhan? Amin. Ya, Tuhan bilang jangan balas yang jahat dengan jahat. Aduh Tuhan, gak bisa Tuhan, dia kan orang terus. Wah, tentu jangan. Nah, disitulah kita diuji, saudara. Amin. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, oke, kita kembali lagi. Ayo, slide-nya. Ya, coba dibaca sama-sama saudara, 2-3. Sesungguhnya masalah atau persoalan yang sedang kita hadapi merupakan suatu ujian iman. Sama seperti emas yang diuji kemurniannya oleh api, demikian pula iman kita diuji kemurniannya melalui penderitaan. Amin. Saudara mau diuji? Amin. Setiap masalah itu adalah ujian iman, ya. Saudara, apapun masalah yang kita hadapi itu ujian iman, ya. Yang penting kita pegang terus firman Tuhan. Yang penting kita percaya. Tuhan bilang kalau orang bimbang jangan harap dia terima sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, orang bimbang tidak tenang hidupnya. Saudara mau hatinya ayem? Omah ayem. Omah nih omah. Ini rumah. Omah ayem. Amin. Ya, orang yang hatinya teguh, kau jaga dengan damai sejahtera. Karena dia percaya. Jadi tahun depan hadapi dengan iman. Katakan sama-sama, tahun depan aku hadapi dengan iman. Ya. Jadi ucapan syukur itu salah satu bagian daripada iman. Kalau bersungut-sungut berarti kita udah gak percaya Tuhan lagi. Kenapa kita bersyukur? Karena kita percaya dalam segala hal Tuhan turun bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti endingnya itu bagus, saudara. Siapa yang suka nonton drama Korea, saudara? Drakor. Saudara kalau nonton film drama yang paling enak lihatnya di mana, saudara? Di belakangnya. Betul apa enggak? Kalau di tengah-tengahnya itu tegang, saudara. Wah, lagi ada konflik segala macam. Wah, segala macam ya. Kayaknya semeraut. Wah, saudara, diproses, saudara. Tapi endingnya yang kita pengen lihat kan endingnya. Betul apa enggak? Kalau endingnya baik, saudara seneng enggak? Itu filmnya bagus. Kita bilang itu filmnya bagus. Tapi kalau endingnya nggak bagus, gimana saudara? Itu film jelek, saudara. Kenapa endingnya nggak bagus? Yang kita lihat adalah endingnya.
Amin. Saudara mau diproses, ya, menjadi emas yang murni, sedang dimurnikan. Cari Tuhan bukan cari berkat. Cari Tuhan, cari pribadi Tuhan. Cari Tuhan ingin lebih mengenal Tuhan. Cari Tuhan ingin hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, sehingga saudara, walaupun apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan di balik semua yang kita hadapi. Oke, yang ketiga. Nah, yuk, yang ketiga. Yuk kita baca ayat yang 10, 23. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami akan menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan. Katakan sama-sama, ini saudara, Ia akan menyelamatkan kami lagi. Katakan sama-sama, Tuhan akan menolong saya lagi. Amin. Jadi percaya dengan iman, tahun depan Tuhan akan tolong saya lagi. Amin. Itu buktinya Tuhan setia. Paulus katakan bahwa dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah. Artinya kalau telah apa saudara? Kita kesaksian ini. Tuhan sudah tolong saya ini, tolong saya ini, tolong saya ini. Tetapi nanti akan. Berarti akan itu tahun depan. Siapa yang percaya Tuhan akan tolong kita lagi? Pasti? Amin. Ya, kuncinya mengasihi Tuhan. Soleh kiri kanan, mengasihi Tuhan. Tanda orang mengasihi Tuhan apa saudara? Oh Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Nangis saudara. Iya, bukan gitu. Orang yang mengasihi Tuhan menuruti perintahnya. Yang setuju katakan amin. Anak-anak, nah ketemu anak-anak ya. Bukti kalian mengasihi papa mama apa? Bukti kalian mengasihi papa mama? Nurut. Betul apa enggak? Saya mau tanya orang tua, yang paling membahagiakan orang tua ya sama anaknya, yang paling membahagiakan itu apa saudara? Anaknya nurut. Betul apa enggak? Coba enggak mau wah berontak dia, mau jalan sendiri, wah orang tua pusing saudara. Betul apa enggak? Ya, orang tua bilang kamu nggak usah kasih apa-apa sama mama papa, nggak apa-apa. Yang penting kamu nurut. Betul apa enggak? Tapi kalau orang tua yang gak baik, kamu kasih sama papa mama, kamu mau nurut apa enggak peduli saudara. Nah itu orang tua yang gak bagus, gak beres. Betul apa enggak? Nurut. Yang paling membahagiakan adalah menurut. Nah kalau saudara mengasihi Tuhan, berarti saudara menuruti perintah. Katakan sama-sama, menuruti perintahnya. Siapa yang percaya Tuhan akan menolong kita lagi saudara? Percaya, amin. Kita bukan dalam Kejadian. Ya, ayo Kejadian. Yo. Sudah? Kejadian pasal yang ke-7. Ini mesti diganti lagi Alkitabnya. Sudah tua. Ya, sering dibaca. Nanti diganti lagi. Sudah? Kejadian pasal yang ke-7. Belum. Ini ayatnya dari sini. Ayat yang ke-7. Oke. Ya, saya mau kasih. Ya, saudara, kisah tentang Nuh. Siapa yang tahu kisah tentang Nuh? Tahu kisah tentang Nuh? Tahu ya? Tuhan menyelamatkan Nuh dari apa? Air
Air bah. Betul apa enggak? Ya. Berapa lama air bah itu saudara surut? Ya. Ya. Ayo. Kejadian 7 ayat 24. Kejadian 7 ayat 24. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk. 2, 3. Dan berpuasalah air itu di atas bumi. Berapa lama? 150 hari berapa bulan? 5 bulan. Jadi Nuh di atas bahtera berapa lama? 5 bulan berpuasalah, ya. Nah, tapi pada saat itu saudara di Kejadian 8 ayat yang pertama coba. Ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Terus ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit terus, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Jadi setelah saudara 150 hari terapung-apung, ya saudara, maka dikatakan firman Tuhan, Allah mengingat siapa saudara? Nuh. Apa artinya? Bahwa Tuhan bukan hanya menolong menyelamatkan Nuh dari air bah, tetapi juga Tuhan mengingat kembali, Tuhan menolong kembali Nuh setelah terapung-apung selama 5 bulan. Maka Allah membuat apa saudara? Menutup mata air. Ya. Jadi saudara, itu yang Tuhan buat. Artinya apa? Tuhan menolong lagi. Tuhan menolong, memperhatikan dan mengingat Nuh kembali. Siapa yang percaya Tuhan menolong kita lagi? Amin. Percaya? Amin. Sehingga air itu bertambah lama, akhirnya bertambah surut. Berapa lama surut sampai dia kembali ke daratan? 2 bulan. Siapa lagi? Berapa lama saudara? 1 tahun. Bayangkan. Ya karena airnya sudah menutupi gunung saudara. Gunung-gunung Ararat itu yang tinggi itu ditutup semua. Berapa lama saudara? 1 tahun. Bayangkan saudara. Ya. Dan pada saat kita baca firman Tuhan ini, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya lagi. Katakan sama-sama 2, 3. Tuhan pasti menolong saya lagi. Amin. Seperti Tuhan mengingat akan Nuh, Tuhan tidak membiarkan dia terapung-apung. Saudara, walaupun sudah selamat di dalam bahtera, tapi kan kembali lagi harus dalam kehidupan yang normal. Maka Tuhan, saudara, menutup mata-mata air. Dan air itu makin lama makin surut. Jadi berapa lama? 1 tahun. Luar biasa kan? Pemeliharaan Tuhan. Ya, saudara, inilah yang Tuhan mau kerjakan. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami lagi. 2, 3. Tuhan akan menyelamatkan kami. Siapa yang percaya Tuhan akan menyelamatkan kita lagi di tahun depan? Pasti. Kuncinya apa saudara? Jangan jauh dari Tuhan. Percaya, setia. Amin. Ya, Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dari kematian kekal. Ia juga sanggup menyelamatkan kita dan menolong kita dalam setiap pergumulan yang kita alami. Ya, baik. Sudah habis, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Ku Mau Selalu Bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun
selalu bersyukur. Katakan ku percaya, ku percaya dan firman-Mu, Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu.
kami, untuk mengubahkan hidup kami. Karena dasarnya kami adalah orang yang sombong, kami orang-orang yang angkuh dan keras hati ya Tuhan. Kami mau berjalan sendiri dan masih memakai pengertian kami sendiri. Pada dasarnya hati kami masih jauh daripada Tuhan. Pada dasarnya kami kurang mengasihi-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu biar Tuhan bentuk kami. Biar hati yang lapar haus akan Tuhan senantiasa ada dalam hidup ini ya Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan, selalu percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah tutup tahun ini hanya di dalam nama Yesus dan dengan ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Saudara, angkat hati. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Oh iya.